Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak bertemu kembali dengan pelajaran kimia bersama Budian. Kali ini kita akan belajar materi kimia kelas 12 MIPA yaitu sel volta. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim supaya kita diberi kemudahan dalam memahami materi kali ini. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Materi pokok pada pembelajaran kali ini adalah sel volta, potensial sel, deret volta, notasi sel, dan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran adalah mengidentifikasi susunan sel volta dan prinsip kerja sel volta, serta menghitung potensial sel berdasarkan data potensial standar. Baik anak-anak, kita ke materi yang pertama yaitu sel volta. Sel volta merupakan sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Pada sel volta terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, voltmeter merupakan komponen yang berfungsi menentukan besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan. 2. Jembatan garam merupakan komponen yang berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. 3. Anoda merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Dan yang keempat, katoda merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Ini anak-anak contoh rangkaian sel volta. Ada 4 bagian ya. Yang pertama voltmeter, kemudian jembatan garam, anoda, dan katoda. Pada sel volta, anoda bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif. Sebagai anoda yaitu logam Zn dan sebagai katoda yaitu logam Cu. Logam Zn dicelupkan pada larutan ion Zn2+, dan logam Cu dilarutkan pada larutan ion Cu2+. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Ini reaksinya anak-anak. Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Nah, elektron ini mengalir menuju ke katoda. Pada katoda terjadi reaksi reduksi, yaitu Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Sehingga reaksi total dari reaksi anoda dan katoda yaitu Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Jadi prinsip kerja dari sel volta adalah pemisahan reaksi redoks menjadi 2 bagian, yaitu setengah reaksi oksidasi pada anoda dan setengah reaksi reduksi pada katoda. Anoda dan katoda ini tadi kan dicelupkan dalam elektrolit, ya, larutan elektrolit dan dihubungkan dengan jembatan garam. Baik anak-anak, kita masuk ke materi yang kedua yaitu potensial sel. Adalah selisih potensial listrik antar elektroda yang mendorong elektron mengalir yang disebabkan perbedaan rapatan muatan antara elektroda. Potensial sel standar atau enol sel adalah potensial sel yang diukur pada konsentrasi ion-ion 1 molar, tekanan gas 1 atmosfer, dan temperatur 25 derajat Celcius. Enol sel dapat kita hitung dengan rumus enol reduksi dikurangi enol oksidasi, atau enol sel sama dengan enol katoda dikurangi enol anoda. Atau bisa kita tuliskan juga enol sel sama dengan enol yang lebih positif dikurangi enol yang lebih negatif. Jika nilai enol selnya adalah positif, maka reaksi tersebut berlangsung spontan. Sebaliknya, jika enol selnya negatif, maka reaksi berlangsung tidak spontan. Baik anak-anak, kita ke contoh soal penghitungan enol sel. Diberikan data beberapa potensial standar sebagai berikut.
Ya, yang pertama elektroda pertama ada Ag plus ditambah elektron menjadi Ag, N0-nya adalah plus 0,80 volt. Kemudian elektroda yang kedua Mg2 plus ditambah 2 elektron menjadi Mg, N0-nya adalah min 2,37 volt. Dan elektroda yang ketiga Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu, N0-nya adalah plus 0,34 volt. Tentukan potensial sel yang diperoleh jika digunakan elektroda 1 dan 2. Pertama kita tuliskan dulu rumusnya anak-anak. N0 sel sama dengan N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi. Nah, kemudian kita lihat antara elektroda 1 dan 2, mana nilai N0 yang lebih positif atau lebih besar? Ya, betul, N0-nya Ag. Maka N0 reduksi, kita tuliskan N0 Ag, dan N0 oksidasi kita tuliskan N0 Mg. Kemudian kita masukkan angkanya. Plus 0,80, yang N0 Mg min 2,37. Sehingga dihasilkan N0 sel sama dengan plus 3,17 volt. B. Potensial sel yang diperoleh jika digunakan elektroda 1 dan 3. Kita tuliskan dulu rumusnya, N0 sel sama dengan N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi. Ya, kemudian kita lihat anak-anak, 1 dan 3. Mana N0 yang lebih positif atau lebih besar? Ya, betul, N0-nya Ag ya. Nah, maka kita tuliskan yang reduksi ini adalah Ag, yang oksidasi adalah Cu. Kemudian kita masukkan angkanya anak-anak. Dan kita hitung, dihasilkan N0 sel sama dengan plus 0,46 volt. Yang C, potensial sel yang diperoleh jika digunakan elektroda 2 dan 3. Kita tuliskan dulu rumusnya, N0 sel sama dengan N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi. Kemudian kita lihat anak-anak, antara elektroda 2 dan 3, mana nilai N0 yang lebih positif atau lebih besar? Ya, betul, N0 Cu. Maka kita tuliskan yang untuk reduksi adalah Cu, yang oksidasi adalah Mg. Kemudian kita masukkan angkanya anak-anak, dan kita hitung, dihasilkan N0 sel sama dengan plus 2,71 volt. Anak-anak, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu deret volta. Deret volta merupakan susunan unsur-unsur berdasarkan urutan potensial elektroda standar. Ini anak-anak ya, deret volta ya, Li, K, Ba, dan seterusnya sampai ke Au. Logam-logam dari kiri ke kanan makin mudah mengalami reaksi reduksi, atau logam-logam dari kanan ke kiri makin mudah mengalami reaksi oksidasi. Logam-logam yang berada di sebelah kiri atom H, ini anak-anak, yang ada di sebelah kiri atom H memiliki harga N0 negatif. Adapun logam-logam di sebelah kanan atom H, ini sebelah kanan, memiliki harga N0 positif. Baik anak-anak, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu notasi sel. Susunan sel volta dapat dituliskan dengan suatu notasi singkat atau diagram sel. Ini anak-anak. Jadi pertama kita tuliskan anoda, kemudian larutan ion, ya, kemudian larutan ion, katoda. Anoda menjadi larutan ion ini merupakan reaksi oksidasi, kemudian larutan ion menjadi katoda ini merupakan reaksi reduksi. Nah, ini contoh soalnya anak-anak. Mg2 plus ditambah 2 elektron menjadi Mg, N0-nya sama dengan min 2,38 volt. Al3 plus ditambah 3 elektron menjadi Al, N0-nya sama dengan min 1,66 volt. Tentukan notasi sel. N0 sel dari Mg lebih kecil dari N0-nya Al. Ya, jadi N0
nya Al ini lebih positif dibandingkan E0-nya Mg. Sehingga Mg dijadikan sebagai anoda dan Al dijadikan sebagai katoda. Kita tuliskan notasi selnya anak-anak. Anoda, kemudian larutan ion, kemudian katoda. Nah, kita tuliskan anoda tadi Mg, kemudian larutan ion dari Mg yaitu Mg2+, kemudian larutan ion dari katoda yaitu Al3+, dan katodanya yaitu Al. Sehingga notasi selnya adalah Mg, Mg2+, Al3+, Al. Materi yang keempat yaitu sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Ya, aki, kemudian baterai kering, baterai litium, baterai alkalin, ini merupakan contoh penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.